Assalamualaikum, galo-galo. Apa kabar budak lorong Palembang? Aman? Lapang Oke, dak nunggu lama. Dengar ke beritanya baik-baik. Jangan salah paham. Tonton sampai habis. Reka ulang kasus terbunuhnya Muslim Ansori di halaman Musola Abadan, Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, urung digawe ke. Penyebabnya, saat polisi datang, rupanya ratusan warga nih sudah belombok di lokasi kejadian perkara pengen nyaksi ke. Bukan itu warga korban juga berteriak dan misui, maki-maki pelaku. Tidak pacak idak, daripada TSK ni mati anjing, akhirnya TSK dimasukkan lagi dalam mobil tahanan untuk dibawa ke Polda, dan reka ulang laju diado ke di halaman Mapolda Sumsel. Ini dia kabar lengkapnya. Rekonstruksi kasus pembunuhan Muslim Ansori di halaman Musola Abadan, Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 sempat dibatalkan. Hal ini dikarenakan ratusan warga sudah memadati lokasi kejadian saat polisi datang. Tak hanya itu, keluarga korban berteriak dan memaki sehingga para tersangka kembali dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Selanjutnya, rekonstruksi digelar di Mapolda Sumsel. Dalam rekonstruksi sendiri diperankan langsung keempat tersangka, yakni Denny, Mukroni, Retno, dan Arpani, serta beberapa orang saksi yang saat itu ada di lokasi kejadian. Rekonstruksi yang dilaksanakan sebanyak 9 adegan ini dilakukan para tersangka sesuai dengan peran masing-masing, seperti tersangka Denny yang menembak korban dan Arpani yang membacok korban menggunakan celurit, sedangkan dua tersangka lagi yakni Retno dan Mukroni menunggu di atas motor. Terlihat di adegan ke-7, tersangka Arpani yang turun dari motor langsung mengeluarkan celurit yang dia bawa. Tersangka langsung mengayunkan celurit itu ke arah korban dan sempat ditangkis oleh korban. Melihat korban melawan, membuat tersangka Denny mengeluarkan senjata api rakitan yang dia bawa. Senpi tersebut langsung diarahkan ke korban sekitar jarak 2 meter dan menembak paha kiri korban. Setelah itu Denny kembali menembak kepala korban. Sementara itu, Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumsel, Kompol Suryadi mengatakan, rekonstruksi ini awalnya akan digelar di lokasi kejadian, tapi karena situasi tidak memungkinkan akibat banyaknya warga yang histeris, akhirnya rekonstruksi tersebut dibatalkan. Kemudian, rekonstruksi itu dipindahkan ke Polda Sumsel, sementara hasil rekonstruksi tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi berkas perkara. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sudah jadi keharusan bahwa guru itu adalah wong tua kedua bagi muridnya, jadi panutan. Tapi hal ini tidak berlaku untuk tersangka. Inisialnya HA. Entah apa kepanjangan HA nih, caknya hantu mungkin. Oknum guru berstatus PNS di Kabupaten Banyuasin ini diduga telah berbuat cabul terhadap muridnya. Tidak nunggu lama, guru Kati Agu ini langsung dijemput polisi. Bukan lagi kencing berdiri guru ini, sudah kencing basing. Sudah semestinya seorang guru menjadi orang tua kedua bagi muridnya. Namun tidak bagi HA, oknum guru berstatus PNS di Kabupaten Banyuasin ini diduga sudah melakukan perbuatan asusila kepada muridnya. Akibatnya HA harus berurusan dengan polisi. Kejadiannya terjadi di salah satu SMP yang ada di Desa Muara Damai, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saat itu salah satu siswanya berinisial S datang ke sekolah untuk bertanya terkait tugas karena masih belajar daring. Saat berada di ruang tata usaha, korban diduga sudah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru BK ini. Dari sana, korban melaporkan kepada orang tua dan tidak lama kemudian warga datang menangkap tersangka. Kapolres Banyuasin melalui Kanit KPPA Ibda Suprianto membenarkan adanya korban pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru PNS. Untuk saat ini, pihaknya masih menunggu warga yang kemungkinan pernah menjadi korban pencabulan tersangka. Sementara itu, kuasa hukum korban Advokat Eli Udin SH didampingi Ketua LPPM Herlis Nurida mengatakan korban saat ini depresi dan dihantui rasa ketakutan. Korban mengaku sudah 4 kali dilecehkan. Oleh sebab itulah, dia meminta kasus ini diproses secara hukum yang berlaku. Reporter dan juri kamera Budi Alam, palpres.com. Gawe Sopian Hadi alias Pian
pantas dikata ke gila mambang. Asli kurang akalnya dia nih. Dengan modus ecak-ecak nak sholat, dia nih rupanya malah maling motor yang lagi terparkir di halaman masjid. Pian maling buyan dicedok pas di depan KP Daily Dos, Kelurahan Waterpang, Kecamatan Lumbuk Linggau Timur 1. Info yang didapat, pian ini baru baik keluar dari penjara melalui program asimilasi Juli 2020 tadi. Sesuailah pian, sok pinter tapi buyan. Perbuatan Sopian Hadi alias Pian memang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Berpura-pura hendak melaksanakan sholat, dia malah mencuri motor yang terparkir di halaman masjid. Pian ditangkap saat hendak mencuri motor di depan kafe di Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Diketahui, Pian ini baru keluar penjara melalui program asimilasi pada bulan Juli 2020 kemarin. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Mustafa melalui Kasat Reskrim AKP Alex Andrian menjelaskan, tersangka diduga terlibat sekitar 10 kali aksi pencurian sepeda motor, terutama di parkiran masjid. Jadi, setelah kita melakukan penyelidikan dan investigasi di lapangan, kita dapatkan ada 10 TKP di Lubuk Linggau sampai dengan saat ini. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah, karena tadi Polsek Selatan juga sudah berkoordinasi dengan kita. Kemungkinan akan bertambah. Dia menjelaskan, tersangka Pian selaku eksekutor, sementara temannya menunggu di sepeda motor. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Kronologi kematian M. Sujono akhirnya nemu titik terang. Korban yang tewas di Jalan Kadir TKR, Lorong Jambu 36 Ilir, Kecamatan Gandus, ternyata sempat ngelawan sebelum terbunuh oleh M. Robi. Korban tewas dengan luka bacok di lehernya. Kejadian berdarah ini karena diduga korban Sujono sudah menghamili kakak perempuan sang pelaku. Apa yang kau tanam, itu yang kau makan loh. Kronologi kematian Sujono mulai menemukan titik terang. Korban Sujono yang tewas di Jalan Kadir TKR, Lorong Jambu, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang belum lama ini sempat melawan sebelum dibunuh oleh tersangka Robi. Korban Sujono tewas dengan luka bacokan di bagian leher. Peristiwa berdarah ini juga disebabkan korban sudah menghamili kakak pelaku. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi yang digelar tim penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang. Dalam rekonstruksi yang digelar sebanyak 16 adegan, terungkap bahwa pelaku Robi sempat berkelahi dengan korban Sujono di dalam rumah korban, hingga pelaku Robi membacok korban dengan senjata tajam jenis pedang di bagian leher korban. Terjadinya peristiwa berdarah antar tetangga ini karena korban dimintai pertanggungjawaban lantaran telah menggauli kakak pelaku hingga hamil. Kasubdit Riksa Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, Ibtu Gopur mengatakan, rekonstruksi yang mereka gelar untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan negeri. Rekonstruksi ini dilakukan juga untuk mengetahui bagaimana cara pelaku mengeksekusi korban hingga tewas. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Peredaran narkoba sampai detik ini tidak pernah berhenti. Walaupun banyak pengedar dan pemujanya sudah ditangkap, bisnis haram ini terus ada. Baru-baru ini, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang berhasil panen 3 pelaku pengedar sabu. Dan dari TSK ini diamankan sabu seberat 305,42 gram. Mati ketula, maka jero habis urusan. Kasus peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya narkoba seolah tak bisa berhenti.
Meski sudah banyak pengedar maupun pemuja ditangkap polisi, namun masih ada saja aktivitas bisnis haram ini. Seperti belum lama ini, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang mengamankan 3 pelaku pengedar sabu. Dari hasil tangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 305,42 gram. Ketiga pelaku yakni Efran Susandi, 34 tahun, warga Jalan Swadaya, Gang Idaman, Warda Watonia alias Dinda, 28 tahun, warga Jalan Tombak, Kelurahan 20 Ilir D2, dan Anggiat Fernando, 39 tahun, warga Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Bakti, Pak Jo. Kapolrestabes Palembang, Kombes Polisi Anom Setiaji mengungkapkan, tertangkapnya para pelaku berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa di perumahan Bukit Sejahtera, tepatnya yang beralamat di Jalan Cendana TK Kelapa 7 Blok EC, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Ini informasi dari masyarakat yang dikembangkan terhadap satu pelaku, kemudian dari satu pelaku kami kembangkan menjadi tambah 2 pelaku. Semuanya ditangkap di Kota Palembang. Dan juga ini peredaran daripada sindikat antar provinsi dan antar kota. Sementara itu, tersangka Dinda saat diinterogasi polisi mengungkapkan bahwa barang yang didapatkan anggota polisi dari dirinya merupakan barang titipan pelaku Anggiat dengan upah Rp600.000. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Di Kota Palembang ini masih banyak kasus pemalakan. Kalau uji kita negi yang digawe ke oleh preman kaleng amatir yang banyak gaya pastilah di simpang-simpang jalan di Kota Palembang. Terbaru, aksi pemalakan dan pemerasan di Jalan Sunan Kemas Rindo Kertapati. Untunglah preman kaleng rombeng ini berhasil diaman ke polisi. Selain tersangka ini, polisi juga merilis beberapa hasil tangkapan selama sepekan. Ini kabarnya. Aksi premanisme di persimpangan jalan di Kota Palembang masih terus saja terjadi. Terbaru, aksi palak di Jalan Sunan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang. Pelaku berhasil diamankan polisi. Selain tersangka pemerasan ini, polisi juga merilis beberapa hasil tangkapan selama sepekan. Kasar Reskrim Polrestabes Palembang, AKBP Nuryono menjelaskan, selama 1 pekan, jajaran Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil mengungkap 8 laporan polisi dengan mengamankan 10 pelaku tindak kejahatan. Selama dalam simulasi 1 minggu, melakukan pengungkapan dengan jumlah laporan polisi sebanyak 8 laporan polisi, terdiri dari pemerasan, kemudian ada pencurian dengan kekerasan, kemudian juga pencurian pemberatan, dan juga tersangka sebanyak 10 orang. Pelaku tindak kejahatan yang diamankan petugas terdiri dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pemerasan terhadap sopir truk. Ia juga memastikan anggotanya tidak akan berhenti dan akan terus mengejar para pelaku tindak kejahatan di Kota Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Oke Cai, jadilah dulu kabar kriminal untuk pekan ini. Untuk budak lorong, jangan bikin kerok. Tempat kita aman dimulai dari kamu. Teruslah berbuat baik, cak mano baik keadaannya. Jangan nyemeloh, mulut dan hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.